Halo semuanya, selamat datang di Jajanan Jagoan. Nah, perkenalkan nama aku Jasmine Karina dan hari ini aku lagi bersama Pak Andi. Pak Andi adalah seorang kolektor kondang komik Indonesia. Oke, boleh dikenalin Pak Andi? Ya, selamat Datang. datang ya. Bukan kolektor kali. Apa tuh jurusnya? Kita pengumpul komik aja. Ngumpul. Kalau kolektor kan banyak. Kebetulan aja karena seneng komik ya, ngumpulin komik. Betul. Nah, kali ini kan ada jajaran 8 komik baru ya, Pak. Nah, di sini aku pengen tahu nih, komik-komik ciptaan ini kan dari kreator legenda semua ya. Iya. Itu ada siapa aja sih, Pak, sebenarnya kalau kolektor legenda itu? Jadi kalau pertama si Pak Man ya. Pak Man waktu pertama kali kita yang ditayang di Kompas itu Agustus 2013, beliau menggambar Gundala, dipercayakan oleh Pak Hasmi untuk menggambar Gundala. Wah, Jadi keren karakter populernya Pak Hasmi digambar sama Pak Man. Judulnya Gundala Koma. Oh, Gundala. Gundala Koma. Oke. Ini kan ada 8 komik nih. Nah, kebetulan ada komik dari Pak Man dan Pak Rio yang dibuat bareng. Itu judulnya Prahara Bukit Dewa Pedang. Sebenarnya aku belum tahu sih ini isi bukunya tentang apa gitu kan. Cuman di sini ada dibacakan namanya Prawira. Ini tentang apa sih sebenarnya, Pak? Buku ini. Ini Teman-teman. sebetulnya kami tuh membuat untuk menyambung. Ada pertanyaan dari penggemar ya. Jadi penggemarnya Pak Man itu kalau kita Mandala pasti kenal dengan tokoh Prawira. Tokoh Prawira itu pertama kali hadir di Pusaka Dewa Pedang. Dia masih kecil ya, mungkin umurnya belum 12 tahun di bawah itu. Kemudian episode keduanya yaitu Pendekar Pedang Sinar Ungu, di mana Prawira sudah beranjak dewasa. Sudah beranjak dewasa, ya bertemu dengan Dewi. Dewi itu yang kelak kita kenal dengan Bidadari Mata Elang. Oh, dia hubungannya ketemu gitu di perjalanannya. Jadi di Pusaka Dewa Pedang mereka sudah saling kenal pada saat masih kecil, dan nanti ketemu lagi di Pendekar Pedang Sinar Ungu. Setelah itu Bulan Kabangan judulnya. Nah, di sini sosok Prawira yang ditampilkan sama Pak Man itu begitu hebat. Sayang nggak setelah episode Bulan Kabangan tuh dia nggak keluar lagi. Jadi di Bulan Kabangan hanya beberapa halaman pertama saja Prawira itu tampil, dan setelah itu kita nggak kenal lagi loh Prawira kemana nih. Itu sayangnya gitu. Iya, betul. Nah, untuk menjawab pertanyaan para pembaca akhirnya ya udah kita coba bikin apa sih yang membuat Prawira nggak mau turun gunung. Oh, gitu. Dia hanya ingin menjaga tinggal di Bukit Dewa Pedang. Oh, Apa sih yang bikin nah salah satunya buku ini ya, buku Prahara ini yang Bukit Dewa menjawab Pedang. gitu. Tuh, Kenapa guys. sih? Apa sih yang bikin Prawira tuh yang sudah begitu hebat akhirnya malah ya udah saya jaga pusaka Dewa Pedang, pusakanya dijaga. Karena ada 2 pusaka yang peninggalan Eyang Jaya Laksana, yaitu pedangnya dan bukunya juga, kitabnya. Jadi Itu mesti dijaga karena banyak sekali yang ingin mengambil 2 pusaka itu. kenapa? Karena yang memiliki pedang sinar ungu pasti dia akan hebat gitu loh. Apalagi itu salah satu peninggalan ilmu ya dari Eyang Jaya Laksana. Bukunya dan berikut pedangnya. Karena pedang sinar ungu lah yang bisa mengalahkan 2 sepasang golok setan. Jadi kalau kita flashback, golok setan adalah pusaka yang hebat. Akhirnya 2 pusaka itu hancur oleh pedang sinar ungu. Gitu. Jadi ini salah satu senjata sakti di universe-nya Mandala. Oh, Mandala.
Jadi secara nggak langsung nih berarti si Prawira ini salah satu murid pertamanya Mandala kalau gitu. Benar. Bisa dikatakan gitu, bisa dikatakan seperti itu. Dia muridnya Mandala. Oh, murid Mandala. Karena kalau kita baca di Pusaka Dewa Pedang pasti orang-orang pasti tahu lah siapa itu Prawira. Kan di sini dia dipertemukan ya sama Bidadari Matalang. Itu ada maksud dan tujuannya gitu nggak sih? Ada, tentu. Ada ya. Berarti ini kita di harus sini cukup baca. menarik sih. Cukup menarik. Kenapa sih? Ya kalau spoiler dikit ya, itu yang bikin patah hati sebetulnya. Oh my god. Patah ada hatinya, patah hatinya di sini. Ada patah hatinya. Keren banget. Nah, selanjutnya nih ada komik dari Pak Man juga, yaitu ada Batara di sini. Aku juga belum baca nih. Kira-kira ini tentang apa sih kalau Batara itu sendiri? Atau dia tuh adalah salah satu karakter utama di buku komik ini? Iya. Batara pamannya Mandala. Jadi kalau kita universe-nya Mandala, Batara adalah sosok yang paling sakti. Karena dia itu bisa menguasai ilmu silat. Ilmu silatnya tinggi. Kemudian ilmu sihirnya juga tinggi. Ada silat, ada sihir sekaligus di dalam dirinya itu. Dia punya ilmu ini kita buat originnya. Siapa sih Batara itu? Batara itu kan tadinya kita nggak ada originnya, nggak ada asal mulanya. Kita buat siapa Mandala itu, kenapa dia itu bisa jadi sakti dan kenapa tangan kirinya buntung. Nah, di Batara ini kita mulai dari kecil sampai tahu gitu. Jadi ini sampai nanti dia dewasa, kemudian ya sampai akhirnya kenapa buntung dan kenapa dia bisa hidup sampai ratusan tahun. Jadi ini satu buku ini menceritakan asal mulanya si Batara, terus kemudian hubungannya dengan Mandala itu siapa, kayak gitu ya. Kalau Mandalanya belum diceritakan di sini. Kita hanya menceritakan awal mulanya Batara karena memang umur Batara dan Mandala jauh. Nah, di komik berikutnya itu ada Taring Andalas. Nah, ini ada si Buta dari Gua Hantu. Ini apa nih hubungannya nih kira-kira sama si Buta dari Gua Hantu nih? Aku belum tahu nih. Taring Andalas kan terjadi di Sumatera. Si Buta itu memang salah satunya adalah pendekar yang berkeliling Nusantara. Cuman dia belum menginjakan kaki ke Sumatera. Dia sudah kalau kita lihat judul Si Buta ya, dari pertama Si Buta dari Gua Hantu itu di Banten, kemudian Misteri di Borobudur, udah jelas di Jawa Tengah. Habis itu Banjir Derai di Pantai Sanur, di Bali. Lanjut lagi ke Manusia Serigala dari Gunung Tambora, sebelahnya lagi kan. Oh, itu berhubungan ya, berarti kemudian semua ya. Kan naik dia ke Kalimantan, ada Badai Teluk Bone gitu. Jadi dia ke Jawa, ke jalan-jalan Bali, ya dia ya. Kemudian ke yang Tambora, betul. naik lagi ke ada Donggala, ada Bone. Jadi, nah di sini kita mencoba Si Buta kita bawa ke Sumatera. Oke, aku mau tanya nih. Jadi si Mandala ini kira-kira kekuatannya itu lebih ke silat atau dia punya ilmu sihir juga sebenarnya? Kayak ilmu-ilmu yang membuat dia tuh kuat gitu. Ya, kalau Mandala sih kebanyakan ilmu silat. Jarang. Dia hampir nggak pernah ya ilmu sihir ya. Dia ilmu silat. Cuman dia tuh bawa macan gitu ya bedanya sama si Buta. Karena di sini kan lawannya kita coba bukannya para pendekar ya. Lawannya itu dari binatang-binatang buas. Sama si Buta pun pernah melawan gerombolan binatang buas di Manusia Serigala dari Gunung Tambora. Lawannya kan serigala banyak. Dan susah juga kan, kerepotan. Di situ kita memperlihatkan bagaimana sosok pendekar bisa menghadapi serangan dari hewan-hewan liar dan buas. Oh iya betul. Nih kan selanjutnya ada komik Gundala Koma. Apa nih Gundala Koma ini tentang apa sih? Di sini dibilang istri Gundala diculik. Gundala punya istri? Aku baru tahu. Gundala punya istri. Ya, Gundala itu pernah punya istri di judul Pengantin buat Gundala. Pengantin buat Gundala itu sekitar 1977. Terus sekitar
tahun itu 1977. Jadi Gundala sendiri sudah pernah jatuh cinta ya berapa kali. Oh ya, iya. kan Gundala sini lebih di karakternya kan mendekatlah ke sosok manusia kan Oh biasa iya kan. betul. Kalau manusianya sendiri kan Sancaka. Gitu. Jadi dia juga bisa jatuh cinta, bisa patah hati. Dan kalau Sancaka kan sudah 2 kali patah hati. Begitu. Iya. Nah, ini yang ketiga apa tuh? dia menikah dengan Seda. Sedah namanya. Oke. Nah, kira-kira di sini tuh Patrio tuh udah kebentuk belum sih, Pak, sebenarnya? Kalau udah ada Gundala sama ini ada Godam nih di covernya nih, Pak. Jadi ini sebenarnya kita buat untuk di Kompas. Oh, begitu. Jadi ini tayang pertama yang seperti tadi saya katakan bahwa ini adalah karakter Gundala yang digambar oleh Pak Man. Oh, ini gambarnya oleh Pak Man. Oke. Kalau Pak Man sendiri kan punya karakter Mandala, Braja dia punya, Selendang Biru, Batara. Nah, dia di sini kita percayakan untuk menggambar Gundala, karakternya dari Pak Hasmi. Oke. Di dalam cerita Gundala Koma sendiri, memang nanti ada yang diculik, kemudian ada skenario dari Pengkor, musuh utama Gundala. Oke. Dan di sini juga Gundala dibantu, ditolong oleh teman-temannya. Ada Sri Asi, ada Godamnya kemudian juga. ada Oh Herbinta. iya, betul. Ada Godam juga memang, ada tampil Godam, ada Maza. Menarik ya ceritanya. Jadi memang ini banyak superhero di dalam Gundala Koma. Banyak yang muncul di dalam sini superhero lainnya. Nah, kemudian kan ini ada Godam Bangkit nih. Ini juga berurutan gak nih Pak kira-kira sama si Gundala Koma ini? Nyambung nggak? Enggak nyambung. Kita Godam Bangkit. Jadi ceritanya adalah Godam pernah dia melanggar sumpah. Wah, sumpah tuh. Ya, jadi Godam melanggar sumpah, dia ingin menyebutkan jati dirinya, nama aslinya siapa kepada Gundala. Oh begitu. Ya. Akhirnya dia dihukum. Yang tadinya kebal, dia jadi tidak kebal. Dihukumnya oleh siapa tuh, Pak? Dihukumnya kan dia sudah melanggar sumpah. Jadi Bapak Kebenaran dia bilang bahwa kamu sudah melanggar sumpah. Jadi kekebalan kamu diambil. Ya, hilang. Di episode Mata Sinar Ek. Godam itu malah hampir berapa kali mau meninggal gitu. Oh begitu. Jadi karena kesalahan ya, sebetulnya karena kesalahan Awang sih sebetulnya, dia ingin menyatakan siapa sih sebenarnya dia. Makanya hanya bisa terbang dan kuat aja Godam. Oke, Pak Andi, aku mau tanya soal komik berikutnya nih, Sri Asi di Daya. Nah, dia ini di sini kan diceritain kalau Sri Asi berhasil dilumpuhkan. Kenapa sih Sri Asi tuh dilumpuhkan? Padahal kan dia tuh salah satu turunan Dewi Asih ya. Itu bisa dilumpuhkan tuh karena kalau walaupun dia adalah seorang turunan. Iya, ini kan kita di sini kita mencoba ke alam dewanya kan. Jadi musuh Sri Asi juga adalah orang yang sayang sama dia sebetulnya, yang punya ilmu tinggi. Jadi dia bisa melumpuhkan Sri Asi. Di sini kita bercerita ada Sri Dewi Sri juga. Itu kan apa sih karakternya kayak karakter jangkrik kan ya? Oh iya. Kayak walang ya. Iya serangga gitu. Ya, bukan jangkrik? Apa sih belalang? Belalang. Belalang kan musuh padi, bener nggak? Itu ya cerita di sini aja, cerita percintaan sih. Ada sosok yang hebat, dia di atas Sri Asi, ya dia ngalahin Sri Asi gitu loh. Ya akhirnya kan di sini Sri Asi dapat kekuatan lagi gitu, bisa mengalahkan. Jadi ini mesti didapatkan lah komik-komik yang terbit di Kompas ini. Kita cetak juga dengan edisi full warna ya. Iya nih bagus-bagus banget. Ada 8. Dan nanti mungkin teman-teman yang beruntung bisa mendapatkan ini nomor favorit. Di sini ada nomor urutnya. Betul ya kan? Guys, betul. Nah,
Pak, aku mau tanya nih, dari 8 komik ini kira-kira cerita mana yang paling Bapak suka atau favorite-nya Bapak? Hampir semua saya suka ya. Oke. Tapi kalau saya melihat ada dua ya. Di sini ada ya itu Godam Bangkit. Kenapa tuh? Godam Bangkit karena pertanyaan teman-teman yang dulu kan Godam itu nggak kebal lagi. Kok sekarang waktu menghadap di Patriot, di Prahara Patriot itu, kok Godamnya udah kebal. Oh, jadi ya bayangin lawan Triasi kalau nggak kebal dibanting-banting remuk kan. Ya jadi dia kuat ya. Godam udah kuat di situ, makanya Godam itu dipertanyakan mencoba menghentikan Sri Asi dari kemarahan kan. Kalau Sri Asi marah kan waktu itu semuanya berantakan, satu kota juga bisa berantakan. Betul. Nah, kenapa sih kita tuh harus baca 88-nya? Sebenarnya tuh kenapa kita harus punya komik-komik ini nih? Ya, komik ini dibuat kan di tahun 2013 ya. Berarti adalah petualangan baru. Jadi bukan komik lama yang dicetak ulang. Ini adalah komik baru yang digambar baru juga kan. Digambarnya siapa? Oleh Pak Man, Pak Hasmi, ada Pak Gerdi juga nantinya kan di komik Virgo. Itu adalah komikus ternama di zamannya. Jadi kita buat lagi ceritanya juga dari Pak Hasmi, dari Mas Sungging, dari beberapa kolaborasi sih ceritanya. Ada Pak Man juga yang bikin cerita, Pak Rio juga kadang bantuin bikin cerita juga. Jadi memang kita kolaborasi menyuguhkan yang terbaik untuk para penggemar dan juga untuk generasi berikutnya gitu. Jadi mereka bisa kenal gitu loh. Jadi 8 buku ini istilahnya cerita-cerita yang pertanyaan-pertanyaan para penggemar atau yang penggemar ingin tahu nih ada di sini jawabannya gitu. Ada yaitu satu, kenapa sih Prawira nggak nongol-nongol lagi, nggak muncul-muncul lagi setelah Bulan Kabangan. Kedua, Batara itu asal usulnya gimana? Ada di sini. Godam Bangkit juga tuh terklarifikasi. Godam Bangkit, dia mengembalikan kekebalannya dari mana? Oh ya, ada di sini ya. Ada di sini. Jadi komik-komik ini memang layak kalau untuk para penggemar ya. Jadi kita tahu yang belum ada jawabannya itu ada di sini semua. Ada di sini. Dan ini sudah dibuat loh oleh timnya Bumi Langit dari tahun 2013 sampai 2018. Mantap. Layak dimiliki. Nah, Pak Andi, aku mau tanya nih. Gimana sih cara kita dapetin 8 komik yang keren-keren ini yang isinya klarifikasi semua? Itu gimana cara dapetinnya? Aku pengen beli nih. Teman-teman semuanya pengen beli. Nah, ini penting banget ya karena buku-buku yang di sini itu ada nomor urutnya. Coba deh dibalik. Ini ya, ini buku ke 001 itu maksudnya apa tuh Pak Andi? Adalah buku pertama ini. Jadi nomor pertama dari 100 buku. Ini hanya dicetak 100 buku ya. Jadi 001 adalah nomor favorit. Wah. Nomor favorit. Berarti ini cetakan pertama semua nih ya. Ini memang cetakan pertama ya. Keren banget. Dan nomornya nomor 1. Nomor 1. Jadi limited edition nih, cuma ada 100 buku. Iya, ada 100 buku. Keren banget nih guys. Keren banget. Iya. Semuanya ada nomor ya bukunya. Nah. Fix, aku mau beli semuanya biar aku bisa dapetin buku-buku lainnya. Ya, the one and only karena tinggal nomor 1 nih yang dibagikan. Oh, wow. Kalau nomor yang lainnya sudah habis. Karena sudah dibeli juga oleh para kolektor. Oh, begitu. Kalau para kolektor pasti mengincarnya nomor yang paling kecil lah kebanyakan. 001 itu nomor favorit. Oke. Nah, segitu dulu nih cerita dari spoiler-spoiler buku baru. Terima kasih kepada Pak Andi yang udah ceritain buku ini keren-keren banget. Terus buat teman-teman jangan lupa beli bukunya di Pesta Rakyat di Tokopedia Bumi Langit Official ID ya Pak ya, bener ya. Terus jangan lupa subscribe YouTube channel Bumi Langit. Dan sampai jumpa di jajanan jagoan berikutnya. Dadah.